Yang terhormat Bapak Ibu Guru Penguji dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Cantika Mulyawita. Ketika saya di sini, saya sebagai moderator dari kelompok 3. Izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu perkenalan dari masing-masing anggota kelompok. Yang kedua, pemaparan materi, dan yang ketiga yaitu sesi tanya jawab. Baik, mari kita masuk ke sesi pertama yaitu perkenalan dari masing-masing anggota kelompok. Hello everyone, my name is Cantika Mulyawita and my roll number is 7. Perkenalkan, nama saya Raja Maulana, absen 29. Asmaul Komunikasi Ismi Abdullah Federiski Pramuka. Perkenalkan, kami Guru di Baju dan absen 2. Hello everyone, my name is Emma Nijarkasi, my roll number 80. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua yaitu pemaparan materi. Baik, saya akan menjelaskan tentang pelayanan pelanggan. Menurut Tugas 2018, pelayanan pelanggan adalah kemampuan pegawai yang memiliki pengetahuan, mampu, dan antusias dalam memberikan pelayanan produk kepada konsumen, entah itu yang teridentifikasi maupun yang tidak teridentifikasi. Selanjutnya yaitu indikator harga. Menurut Kotler dan Armstrong 2012, konsumen menilai harga yang diberikan kepada produk dengan cara diantaranya yang pertama yaitu keterjangkauan, dan yang kedua yaitu kesesuaian harga dengan kualitas, yang ketiga daya saing harga, dan yang keempat yaitu kesesuaian harga dengan manfaatnya. Selanjutnya yaitu indikator kenyamanan. Menurut Keller 2009, kenyamanan atau nyaman adalah suatu keadaan yang aman, bersih, dan sejuk. Kenyamanan adalah lingkungan yang memberikan rasa aman kepada pelanggan dari ancaman. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reza. Jadi saya akan menjelaskan tentang indikator pelayanan. Pelayanan yang baik sangat penting dalam usaha sehingga pelanggan akan menyukai pelayanan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Pada akhirnya pelanggan akan datang kembali untuk melakukan pembelian. Indikator keberhasilan produk. Faktor keberhasilan juga memiliki pengaruh yang sangat besar sekali. Karena pelanggan dimanapun juga memiliki keinginan yang dimana makanan yang didapatkan, yang memasak, makan, pengolahan, serta tempatnya harus benar bersih, sehat, serta terbebas dari kuman penyakit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Abdullah. Saya akan menjelaskan tentang ini adalah prosedur kerja dari kelompok kami. Pengumpulan data dalam kegiatan yang dilakukan metode survei yaitu metode pengumpulan data primer yang diperoleh langsung berupa polling atau pendapat dari siswa-siswi SMKN dengan menjawab semua pertanyaan yang kita dapat di dalam misalnya salah satu media yang kami gunakan yaitu pengobatan kita untuk memudahkan responden masuk ke link Google lanjut menggunakan metode yang sampel dianggap bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, di mana populasi merupakan jumlah karakteris yang dimiliki oleh populasi. Target mengambil hasil kami adalah 5% dari 1.600 siswa.
Tapi hasil sampel yang kita dapatkan dari kelas 10 dan 12 adalah 6,3%, dan ini mewakili data sampel sebanyak 101. Mengapa hanya 5%? Karena jika kita mengambil data seluruh siswa, kita membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya dilanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jawaban responden terkait tiga. Responden banyak merasa bahwa angka yang diberikan oleh KP tidak mahal dan tidak murah. 57,1% dari mereka merasa bahwa harganya terjangkau. 39,3% dari mereka merasa bahwa harganya cukup terjangkau, dan 3,6% dari mereka merasa harganya tidak terjangkau. Selanjutnya yaitu hasil jawaban responden terkait varian minuman. Varian minuman KP terdapat dua, yaitu varian minuman dingin dan varian minuman panas. 89% dari mereka lebih menyukai varian minuman yang dingin, dan hanya 10,7% dari mereka menyukai varian minuman panas. Selanjutnya yaitu hasil jawaban responden terkait pelayanan. 80,9% dari mereka menganggap bahwa pelayanan di kafe sudah baik, dan 33% dari mereka menganggap bahwa pelayanan di kafe cukup baik, serta 14,3% dari mereka menganggap bahwa pelayanan di kafe sangat baik, dan 1,8% dari mereka menganggap bahwa pelayanan tidak baik. Selanjutnya akan dilakukan oleh teman saya. Baik, selanjutnya hasil responden terkait suasana di kafe. Dari hasil feedback yang kami dapatkan, pelanggan nyaman dengan suasana yang ada di kafe. Pelanggan juga merasa sangat nyaman dengan suasana di kafe, dan ada juga pelanggan yang mengatakan kurang nyaman. Tetapi dari 59,8% pelanggan merasa nyaman dengan suasana kafe. Selanjutnya hasil responden terkait kebersihan. Pelanggan banyak mengatakan kebersihan di area kafe bersih 48,2%. Lalu ada yang mengatakan cukup bersih 40,2%, dan sangat bersih 9,8%. Hanya sedikit pelanggan yang mengatakan tidak bersih 2%. Selanjutnya hasil responden terkait komunikasi. Dari 55,4% pelanggan mengatakan komunikasi pelayanan kafe terhadap pelanggan ramah. 27,7% mengatakan cukup ramah, dan 15,2% mengatakan sangat ramah. Ada pula yang mengatakan tidak ramah, jadi 1,7%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dina. Hasil responden terkait dengan menu pelanggan yang dijangkau di kafe sesuai dengan kualitas makanan maupun minuman 49,1%. Sangat sesuai 25,9%, dan cukup sesuai 22,3%. Hasil kuesioner tentang pelayanan. Banyak pelanggan menanggapi pelayanan yang diberikan oleh kafe biasa saja, yaitu 44,6%. Tak sedikit itu juga banyak pelanggan yang memiliki pelayanannya tingkatan 33,9%. Banyak juga yang mengatakan pelayanannya lambat 18,2%. Selanjutnya hasil kuesioner tentang kendala di kafe. Kebanyakan kendala yang pelanggan alami adalah lama, karena di kafe terlalu ramai dan pelayanannya kurang 50%. Dan ada pula yang mengatakan terlalu antri 8,6%, dan pelayanannya kurang efektif 10%. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Hasil kuesioner saran dan kritik. Banyak pelanggan yang memberikan saran sebanyak 51,5% dan kritik sebanyak 38,1%. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami dapatkan yaitu indikator yang paling meningkat yaitu adalah indikator kenyamanan, dan indikator yang sangat rendah dan perlu ditingkatkan adalah indikator pelayanan. Saran yang pertama yaitu kafe perlu memberikan informasi yang jelas mengenai estimasi waktu tunggu dan menggunakan sistem nomor antrian yang jelas. Yang kedua, pesanan yang tidak sesuai. Dalam hal ini, ketelitian karyawan kafe harus ditingkatkan
itu mengklasifikasi bahan untuk produk yang sering dibeli oleh siswa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang selanjutnya itu publikasi. Baik, sesi pemaparan materi telah selesai. Kami membuka untuk sesi tanya jawab. Tujuan adanya kegiatan ini apa? Kamu survei kepuasan pelanggan di mana? Di kafe kan? Ya. Mau kopi ya. Tujuannya apa? Tujuan kegiatan ini ya, ojo ngomong disuruh ini bu, tak tempat ya. Disuruh ini bu. Tujuan dari kegiatan yang kalian lakukan ini kan nanti ada tujuannya benar. Tidak mungkin suatu kegiatan tidak ada tujuannya. Ya, jadi menurut kalian tujuan dari kegiatan ini apa? Satu-satu. Ya, dari 9. Oke. Menurut saya untuk memberikan saran untuk KP-nya yang mungkin pelanggan itu belum berani mengungkapkan kepada pelayanan. Tujuannya untuk memberikan saran terkait ketidakpuasan pelanggan. Di dalamnya kepuasan pelanggannya berapa? Banyak pelanggan berikan saran 51,5%. Berarti tujuan kegiatan ini adalah agar kamu bisa memberikan saran kepada unit kafe terkait ketidakpuasan pelanggan. Oke, selanjutnya. Kotoran. Sangat tidak. Tujuannya dalam kegiatan ini apa prosesnya Pak? Mulai OSPO sudah diselesaikan tadi. Tujuannya apa? Menurut kalian? Memberikan kritik, saran dan kritik. Sini saran, sini kritiknya. Kritiknya apa? Berupa apa?
memahami kafe, pelayanan kafe. Mulai next untuk mengetahui jawaban siswa-siswa yang ada di sekolah terkait kafe, pelayanan kafe. pelayanan di kafe. Oke. Menurut saya dengan adanya observasi ini kita mampu mengetahui pelayanan apa saja pelayanan pelanggan yang ada di kafe. Itu jika ada pelayanan yang kurang tepat, kita dapat membangun kafe menjadi lebih baik. Oke. Saran kritik. Banyak pelanggan berikan saran 51,5%. Ini berarti ada sarannya ya. Bisa diperlihatkan? Oh, di HP. Ada? Perlihatkan. Ada. Sini nak. Eliza. Kalau misalnya seperti itu lebih baik kalau ada saran dan kritik mungkin ya bisa di bukan mungkin ya mohon maaf Pak. Itu seharusnya ada buktinya gitu ya. Jadi sebaiknya ada dokumentasinya, mungkin screenshot dan lain sebagainya ya. Bisa diletakkan di bawahnya sebagai bukti bahwa memang ada saran ataupun kritik yang diberikan kepada responden. Tuh, ya. Jadi ada bukti otentik lah yang mendukung 51,5%. Ya. Makanya saya ingin tahu apakah saya sambung ya, karena dari dunia ya. Kendala. Slide kendala. Nah, kendala itu soalnya apa di situ? Nah, soal ini pertanyaannya, di kuesionernya dia apa pertanyaannya? Apa kendala yang dirasakan saat membeli di kafe? Kendala pembelian kan berarti ya. Kenapa itu nggak diperpanjang aja? Misalnya hasil kuesioner tentang kendala pembelian gitu. Ya. Kemudian itu jawabanmu pilihan opsi jawabannya terlalu ramai dan pelayanannya kurang. Yang mau nggak? Yang mau nggak? Itu kendala pembelian. Terus terlalu antri. Terus pelayanannya kurang efektif. Kira-kira indikatornya apa sih? Yang mau
di sini apa yang kira-kira? Waktu pelayanan gitu. Itu soalnya itu jawaban dulu. Oh, soal itu nggak milih, nanti bebas jawab ya. Oh, berarti ini hasil Jawabannya responden. Berarti kamu yang mengumpulkan sesuai dengan polanya di mana? Akhirnya muncul 50 dan sebagainya. Polanya di mana? kan saya ini kan tidak ada jawabannya dulu. Nanti kalau Dikumpulkan. dia diberikan sesuai sama yang tidak ada arti lama. Oh, kenapa berapa tadi katanya? Jumlahnya 100. Itu satu-satu jawaban. Satu-satu itu 50% menjawab nama. Itu. Nah, kamu mengumpulkan data ini. Berarti kamu tidak muncul picatnya ya. Nah, terus gimana? Menampilkan picatnya kamu konversinya bagaimana? Itu kan misalnya ada yang jawabnya itu lama gitu. Pokoknya kalimatnya itu kayak lama. Terus ada juga yang jawabnya kurang efektif. Terus ada yang antri dan Tidak ada yang jawaban apa tidak ada 31,4. itu yang tidak memberikan saran. Jadi Oh, ada yang tidak isi. jawabnya itu tidak ada gitu. Berarti ada yang isi. Maksudnya tidak ada jawaban pastinya gitu ya. Oh, kamu mau isi? Ya. Nomor kamu. Enggak, jawaban itu kan random ya. Berarti kamu rumputkan, kamu kelompokkan. Iya. Ketemu 5 kelompok itu Terus ada. kamu buatnya itu 8,6 itu kamu ngitung sendiri. Caranya itu kan gimana? Cara ngitungnya ya, Bu. Itu 8,6 itu gimana? Berapa per berapa kali 100 gitu kan ya? Ya, iya kok. Iya, oke. Jadi jumlah datanya misalnya anilnya itu 10 gitu kan 10-nya per 101 dikali 100 Ketemu? Bagaimana? gitu. Saya anil berapa jumlahnya? 1 dikali oh ya 10 per 101. Misalnya kan jumlahnya 10 Iya. terus di bawah 101 itu tentunya itu jumlah data gitu. Tadi kan untuk arah-arah dengan bebas. Aduh, tadi kan di bawah banyak speaker. Yang itu gimana kan? Sama N aja. Sama siapa? Itu nanti 8,6 itu kamu gitunya dari mana? Jumlahnya yang anu itu saya lupa Bu, cuma saya ngitungnya itu misalnya jumlah yang anu itu 10 diper sama jumlah datanya itu berapa, dan itu tinggal dikali 100%. Berarti yang 50% itu berapa orang? Kalau 50 bisa tadi itu ya nggak bisa. Yang 50 berarti nggak bisa ketemu 50 pas 101. bisa dihitung saya cari. Ya kok misalnya ketemu 101 seket Ya separuh. 50 Ayo, seket separuh aja. 50,6. Sejuta kali 50 ya nanti. Itu sih ibaratnya kurang. Ya betul betul. Oh ya sama, dari kita kan udah benar ya. Kami sudah dikelompokkan yang tadi jawabannya. Saya titik saran mah kamu hasil dari Google Form-nya atau ngitung sendiri juga? Titik saran. Iya. Piro tadi Kak jumlahnya? Berarti saya kan lebih tahu kalau di presentasi. Aku gak nyampe ya. Saat gak nyampe. Seharusnya itu bukan tidak ada, Tidak menjawab. tapi tidak menjawab atau dia tidak jawab. Kamu yakin?
ini pas 100% juga. 8-nya aja itu 0,9 gitu. Yang itu sih 51,5 tambah 10,3 itu wis piro? 61,8. 61,8 ditambah 38,1 99,9%. Artinya, kalau misalnya memang kamu menggunakan Google Form itu untuk menghitung nilai pinjam, ya kamu menggunakan itu. Dan kritik sampai saran itu kan bukan masuk di pertanyaan. Nantinya itu nanti buat evaluasi dari apa yang kamu tanyakan kepada responden, bukan di apa itu di prosentasekan. Karena itu ya tidak memilih, artinya pinjam ya nggak iso ngolah data itu nggak iso. Nggak ada puas, tidak puas, baik, tidak baik, ya kan? Tidak ada seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kamu ditanya data yang sebenarnya, ya kayak apa nih? 99,1% itu ya 0,1% itu ya juga mempengaruhi perhitungan pinjaman kampanye, ya kan? Kalau seperti itu ya ya mungkin sarannya yang mungkin nanti bisa kan ya tadi jawaban nih nggak usah berpresentase, langsung aja yang memberikan saran sebanyak berapa orang, memberi kritik berapa orang juga ya, jangan dibincang lagi. Kalau kita itu ini datamu bentuknya secara manual kan, bentuknya secara manual, tapi nggak ketemu 100%. Oke, karena di situ jawabannya berarti mengisi, ya sebanyak orang mengisi terkait saran, sebanyak orang mengisi terkait kritikan, termasuk yang tadi kendala yang sering dihadapi adalah ini. Sebanyak 50 responden menjawab ini. Ya. Jawaban ini sudah kami kelompokkan berdasarkan kata kunci itu ya anak-anak ya bila ya. Oke, lanjut. Indikator yang paling utama dari hasilmu apa? Yang paling dominan untuk menjadikan kebaikan di kafe kopi. Kan tadi ada indikator nih di depan. Yang paling utama yang dapat pembangunan dari sisi apa? Untuk meningkatkan kepuasan pelanggannya yang paling utama dari sisi apa? Dari sisi apa? Oh, jawabannya nggak apa-apa ya? Oh, wes, Elisa. Dari sisi apa indikatornya yang paling utama dari itu? Karena antrian, pembuatan lama, pembuatan nomor. Kenapa? Lu nanti ngomong apa ya otomatis sama di sini tengahnya. Hah? Ngomongnya siapa? Berarti apa harus apa? Supaya nggak lumut itu harus apa? Pesan di awal. Nah, perumahan membuat nomor antrian. Terus dari sisi pelayannya harus bagaimana supaya dia nggak lemot.
maksudnya lebih belakangan itu didulukan daripada yang pesannya gitu. Berarti apa? Segitunya yang Dari sisi pelayanan kan ada lagi sisinya. Sisi apa? mendudukan di sana. Sistem apa? Terus indikatornya apa? Sebenarnya aku pakai kayak begitu. Apa ambil lah nanti? Dari sisi apa kalau pelayanan apa? Dari sponsor-sponsor itu apa? Responsif, dari Empati itu juga ada responsif. lima indikator pelayanan pelanggan. Apa indikator itu? Iya responsif. Nambah pelayanan. Nambah pelayanan. Nambah karyawan. Wah bayar itu. 1,5 duit. Ada yang kita produksi Terus gimana cara memproduksinya? dibuat jalur buatan dulu. Tadi kan? Menurut saya indikator yang dapat menggunakan kuasa yang hakim itu dari indikator makanan. Karena indikator makanan kan luas. Berarti dimurahkan lagi. Ya, karena jadi dapat menunjang. Oke. Terakhir, estimasi waktu tunggu itu apa? Tadi disebutkan di salah satu slide. Yang bisa jawab? Di slide itu tadi ada estimasi waktu tunggu itu apa? Slide itu tadi ya. Menurut saya estimasi waktu tunggu itu misalnya kan kita pesen gitu kan gini. Tapi di kafe itu nggak dijelasin kita harus nunggu berapa lama gitu. Jadi kita itu pun kita nunggu di kafe juga nggak lama dulu. Kadang kita pesen dulu, tapi sama kafe itu nggak didulukan. Karena yang didulukan itu yang pesanannya lebih banyak. Sehabis kita. Setelah Setelah kita. solusinya gimana berarti? Kalau ada estimasi waktu tunggu berarti solusinya gimana? Menurut kalian? Kalau menurut saya itu kita bisa membuat antrian seperti terus pihak kafinya juga perlu ditingkatkan lagi kira-kira bisa membuat produk yang produknya itu Berarti berkaitan dengan apa? orang Penelitian dan membuat produknya berapa lama itu berarti apa? Ya, hubungannya dengan apa? Misalnya di sini extra ya, extra estimasinya waktunya 2 menit. Pak, estimasi waktunya kok. Dalam alamatnya dan sebagainya itu hubungannya dengan apa berarti? Cara tiga extra ya, SCD, seta, lagi, saya ngobrol di kan ada alamatnya loh. Nah itu apa hubungannya? Hubungannya dengan dengan apa, Rek? Sisi nomor tentu. BF atau apa? Hubungannya dengan S. estimasi Oh, SOP-nya yang perlu dikaji ulang. Pegawai SP itu pirang menit sih paling cepet, gak suwe-suwe. Tinggal dikalikan jumlahnya. Kemudian pekerjaan yang sama dilakukan dalam waktu yang sama. Lalu toh, paham? Oke. Bapak Ibu mau jawab? yang boleh dijelaskan tugasnya setiap individu di dalam penyelesaian tugasnya. Terus kendalanya apa untuk penyelesaian tugas? Saya dulu yang menjelaskan. Atau mulai dari Elisa.
yang mengajar itu cuma saya sama Dimas aja. Kendalanya itu soalnya kita buatnya malam itu dan turunkannya itu dari sini. Mari. Mari apa? Dua kelompok tadi, komen kamu buat apa? Kelompok yang kedua buat apa sih? Sama. Berarti apa? Tapi sama kendala sekali itu sama nggak saya menggunakan Badan tulisannya. Tugasnya kami akan badan tulisannya. Iya, badan. Saya sama seperti Elisa, sama membuat kuesioner serta membuat misi mencari rambut. Tugas sama kayak tadi. Reza sama juga. Hah? Terus yang buat PPT siapa? Sama PPT juga. Yang buat laporan sama PPT itu saya, Elisa, para juga. Ya, tadi ada keluhan mengatakan kalau pesanan tidak sesuai. Itu jelasnya gimana sih? Jadi kan misalnya kita ada siswa yang berhenti, misalnya berhenti gitu kan ya. Tapi yang datang itu malah kayak ciki. Jadi kan kesalahannya tidak sesuai. Terus kalau misalnya kita mau didapatkan lagi, itu harus menunggu waktu yang lama juga. Sebabnya apa ya? Kelalaian dari petugas waktunya kan itu untuk kesalahannya kan ditulis pakai tangan, pakai nota. Nah itu notanya gila, jadi pegawai kakinya itu nggak tahu apa yang kita pesen. Jadi dikasih sakar PDW itu. Iya dong? Karena kesalahannya enak. Jadi ini kesalahan pada pelayannya tadi ya. Solusinya gimana supaya kalau hilang gitu, supaya ini sesuai dengan kesana, kalau hilang gimana solusinya supaya nggak salah? Tanya pada pelanggan di saatnya begitu ya. Baik. Kemudian pekerjaannya gimana? Kafe itu pekerjaannya gimana? Bagus? Kalau menurut saya sih Masih kurang? ketataannya juga Sudah bagus ya. Pelayanannya gimana? Ruangnya itu cantik-cantik atau jelek-jelek? Kalau wajahnya jelek kira-kira dikasih sebagai pelayan atau enggak? Nah, itu lagi. Bentuk wajahnya elek dulu. Iya tak? Ya baik. Terima kasih untuk dari kalau ini bisa memberikan apa-apa ke kafe dan juga berkarya. Misalkan belajar mengelola kafe. Dari sisi kafe dan kalian. kalau sisi kafe menurut saya itu kafe bisa memenuhi kebutuhan dari siswa. Itu berkarya ke kafe ya. Misalkan lagi kalau karpenter ini bisa mengingatkan kinerja dan kafe misalkan. Mungkin dari observasi ini bisa membangun kafe itu menjadi lebih baik lagi. Karena kan namanya bahasa sendiri juga kan jawabannya juga sesuai sama sisi-sisi kita jadi kita tahu apa aja keluhan dari siswa-siswi dan yang perlu kita tingkatkan lagi. Terus apa?
kegiatan kalian? Menurut saya nggak ada. Kerja loh. Ada contoh. Minimal bisa mengerjakan PDP, minimal bisa komunikasi dengan teman, kasih teman. Oke, next. Dan itu dia maksudnya itu ceritanya apa sih? Sistem di kafe atau kalian? Kamu mungkin nggak mungkin. Minimal kan bisa belajar kalau minimal. Itu jadi sekarang di kafe lebih dari Menurut saya sebenarnya Mas Dinis kok bisa buat perjalanan saya kalau mau usaha supaya tidak ada ke kafe ya. lokasinya Sudah ada di kafe orang kalian. Sampai 10 bantu kami kan. Kalau untuk saya sendiri, kalau saya kasih ke kafe sebenarnya tidak mau jadi datang biasa. Kalau untuk kafenya sendiri, saya dapat menyampaikan kesan pelanggan untuk beli kafe. Baik. Bisa ditutup nggak bisa Sesi tanya jawab sudah selesai. Presentasi kali ini mohon maaf